Gemala Kasih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang indah bernama Seri Kencanawangi, hiduplah seorang raja bernama Mahendrasyah yang memerintah negeri ini. Ia adalah pemimpin yang gagah, bijaksana, dan berhati lembut seperti sutra. Di sampingnya ada Permaisuri Indrawati, seorang perempuan cantik yang kecantikannya tidak tertandingi. Ia adalah sosok yang lemah lembut dalam berkata dan bijaksana dalam segala hal. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pangeran Surya Diwangkara yang memiliki wajah tampan bagaikan bulan purnama, dan Putri Bintang Lestari yang akalnya setajam bilah emas dan hatinya seputih kapas. Di istana terdapat 2 pelayan setia, yaitu Raden Wijayakusuma, seorang panglima yang gagah perwira, dan Dayang Sulasmi, pengasuh Putri Bintang yang berhati mulia dan rendah hati. Pada suatu malam, Raja Mahendrasyah mendapatkan mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seekor burung raksasa bersayap api yang memakan bintang-bintang di langit. Bayangannya menyelimuti seluruh negeri, membuat Baginda merasa seolah kegelapan turun lebih cepat dari yang seharusnya. Sesudah itu, Raja Mahendrasyah pun terbangun dengan keringat dingin. Dengan penuh rasa gelisah, ia berbicara pada istrinya. Wahai permaisuriku, aku khawatir terhadap makna dari mimpi aneh ini. Rasanya seolah-olah hal buruk akan menimpa negeri ini. Bersabarlah suamiku, tidak ada mimpi yang datang tanpa arti. Mungkin saja Tuhan berkehendak menguji kesetiaan rakyat negeri ini. Keesokan harinya, datanglah berita bahwa negeri tetangga, yakni Kerajaan Rimbanila, hendak menyerang karena rasa dengki atas kemakmuran negeri Seri Kencanawangi. Ketika kabar tentang musuh yang hendak menyerang negeri itu sampai ke telinga Baginda, dengan wajah tegas namun teduh, ia memanggil 2 panglima muda, yaitu Pangeran Surya dan Raden Wijaya, ke hadapannya untuk bermusyawarah. Aku sendiri yang akan memimpin peperangan ini. Negeri ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Ampun ayahanda, biarlah hamba mendahului, biar hamba yang berjuang di garis terdepan. Hamba bersumpah demi darah dan tanah ini, hamba tidak akan pernah mundur sedikit pun dari medan perang. Baiklah, pergilah dengan restuku, semoga kemenangan berpihak kepada kita. Tak lama kemudian, barisan pasukan pun berangkat menuju medan tempur, diiringi oleh gemuruh gendang dan kibaran panji-panji kebesaran. Sementara itu, Putri Bintang dan Dayang Sulasmi tinggal di istana untuk menjaga permaisuri. Hari demi hari berlalu, 7 hari 7 malam telah lewat. Namun, tiada kabar datang dari medan perang. Angin membawa aroma asap bercampur bau darah dari kejauhan. Hanya keheningan yang tersisa, menandakan kesetiaan yang sedang diuji oleh waktu dan nasib. Pertempuran semakin sengit, pedang beradu, panah melesat ke udara, dan teriakan pasukan memenuhi langit. Di tengah kekacauan itu, Raden Wijayakusuma terluka parah. Meskipun darah mengalir pada lengannya, ia tetap berdiri tegak di sisi Pangeran Surya, menangkis setiap serangan musuh yang datang. Tuan, jangan khawatir tentang saya. Selama saya masih bernafas,
Musuh tidak akan bisa menginjak tanah negeri Seri Kencana. Kau sudah berkorban lebih dari siapapun, sahabatku. Biarlah aku yang akan melanjutkan pertempuran ini. Namun, di tengah gentingnya pertempuran, musuh menyerap dari segala arah, sehingga mengepung mereka sepenuhnya. Melihat Pangeran Surya dalam bahaya, Raden Wijaya tanpa ragu menerobos ke tengah barisan musuh. Ia berjuang dengan sisa tenaganya, dan akhirnya mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi sang pangeran. Raden Wijaya gugur di medan perang dengan senyum tenang di bibirnya. Setelah perang berakhir dan musuh dikalahkan, Pangeran Surya pulang membawa jenazah sahabatnya. Putri Bintang Lestari dan Dayang Sulasmi menyambut dengan tangisan yang tak henti-henti. Mengapa dunia selalu mengambil orang yang paling setia terlebih dahulu? Karena kesetiaan sejati ialah cahaya yang mungkin hanya singgah sebentar, tetapi sinarnya tetaplah abadi. Baginda dan Permaisuri memerintahkan agar Raden Wijaya dimakamkan di taman istana dengan penuh kehormatan. Dayang Sulasmi setiap hari menaburkan bunga di makamnya sambil berdoa agar jiwanya tenang. Sejak saat itu, Baginda Mahendra Shah memerintah dengan lebih rendah hati. Ia sadar bahwa tahta tanpa kesetiaan hanyalah singgasana kosong. Kemudian, Putri Bintang Lestari menulis sebuah puisi tentang pengorbanan Raden Wijaya. Puisi itu diberi judul Gemala Kasih. Dan sejak hari itu, puisi dibacakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan bagi pengorbanannya.